Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan di seluruh tanah air. Kita berjumpa kembali dengan Ngopi Rabu Malam yang kali ini episode ke-148. Masih dengan tema pengadilan teks yang akan mendakwa cerpen Iis Taulida berjudul Sekar, cerita tentang kembaran. Mari kawan-kawan kita simak bersama. Semoga ada manfaat yang bisa kita ambil dari pembahasan ini. Saya, Edeng Keren, masih bertindak sebagai hakim dan Uyung Nuha bertindak sebagai penuntut. Baik, saudara terdakwa, judulnya sudah memberikan gambaran tertentu. Tapi yang hendak saya tanyakan adalah apa yang menjadi kemenarikan dari apa yang dimaksud dengan kembaran itu. Di sini tertulis dia suka memberi isyarat, memberi kabar, memberi ilafat, memberi prediksi bahwa akan terjadi peristiwa tertentu, tetapi pada umumnya itu peristiwa yang cukup mengejutkan, terutama soal kematian. Jadi si kembaran ini diceritakan suka memberitahu tanpa disengaja harus bertemu dengan siapa, tetapi kemudian beberapa hari ke depannya bisikan itu terjadi. Sisi menariknya di sebelah mana? Silakan. Sepertinya saya masih belum bisa menjawab. Belum bisa menjawab. Karena saat bikin cerpen ini pun awalnya kan pengen menceritakan tentang yang pabrik gula itu, tapi selalu mentok. Pabrik gula yang paling mana? Gempol. Ya. Tapi selalu saja terpikirkan Sekar. Ya, dia memanggil ya. Iya. Begitu. Kemudian? Jadi ya sudah, saya menulis apa yang saya tuliskan saat itu. Cerita ini belum selesai dituliskan, tapi cerita yang belum tertuliskan tentu sudah ada. Atau berhenti sampai di sini. Di akhir kalimat cerpen ini juga sekaligus menghentikan apa yang hendak dia ceritakan. Masih ada. Masih tersisa setelah ini diselesaikan. Ada cerita lanjutan. Gitu. Apakah itu? Jika masih menyangkut atau berkaitan dengan kabar-kabar sejenis yang dia pernah berikan sebelumnya, saya pikir nggak ada persoalan, kecuali misalnya dia menyimpan sebuah rahasia pribadi, bukan hendak memberi kabar peristiwa yang akan datang. Dia hendak menceritakan biografinya. Itu saya pikir tidak perlu diungkap di sini.
Lalu, jika si aku adalah penulisnya atau dua pilihan, bisa sebagai penulis, bisa sebagai orang lain, tetapi masih memiliki identitas aku. Apa yang hendak dilakukan dengan peristiwa, dengan perjalanan hidup semacam itu? Kalau sampai saat ini penulisnya sendiri masih berusaha untuk tidak terlalu jauh dengan Sekar, untuk menghentikan semua ini. Tapi sepertinya masih susah. Itu penulisnya. Ya, Kalau bukan penulis, entah. entah. Karena jika si aku bukan penulisnya, maka harus ditanya kepada yang bukan penulisnya. Baik. Tegang sekali rupanya. Ya, luar dalam seperti sedang diinterogasi. Saya merasa bingung dan terpojok. Iya, ini terpojok. Ada yang ngerti itu soalannya. Kemudian, problem macam apa sepanjang menuliskan cerita ini? Hampir tidak ada sih, kayak ngalir gitu aja. Ngalir, karena sebagian besar mungkin sudah berlalu, cerita di masa lalu. Iya. Ada nggak hari ini, sekarang, detik ini dia memberi kabar tentang masa depan? Belum. Bagaimana caranya agar bisa memberi kabar? Dia kabin. Sebelumnya, ketika dia memberi kabar itu, apakah ada sinyal-sinyal tertentu? Nggak ada. Tidak ada, begitu saja, berlangsung begitu saja. Tiba-tiba ngeliat orang, kepikiran dia akan anu, gitu. Bagaimana cara mengakrabinya? Banyak cara, tapi prosesnya cukup panjang saya pikir. Kemudian lagi, apakah pernah membandingkan antara pengalaman satu kembaran dengan kembaran yang lain? Karena konon katanya banyak kisah yang mirip, tetapi kemudian dibedakan oleh peristiwa-peristiwa yang mungkin lebih ekstrem, lebih mengganggu orang yang menjadi inangnya, manusia yang menjadi inangnya. Bahkan kalau mau saya tambahkan pertanyaannya, pernahkah mengalami peristiwa di luar apa yang sudah dituliskan berkaitan dengan keterpengaruhan situasi psikologis yang diakibatkannya? Halu, merasa seperti psikopat misalnya. Terkadang. Apa yang terbayang atau yang muncul saat ini? Terkadang saya ingin menghancurkan seseorang. Tidak menghancurkan diri sendiri? Tidak. Bukan bunuh diri, bukan apa? Enggak. Merasa fobia terhadap sesuatu? Kucing. Oke. Itu anu ya, fobia terhadap kucing itu kan manusianya. Apakah itu juga keduanya? Nggak tahu. Nggak tahu. Dia jawab. Oke. Silakan saudara penuntut.
Saya sebetulnya merasa agak ini ya, tidak terlalu perlu banyak bicara gitu, karena dari pertanyaan-pertanyaan Pak Hakim sendiri tadi seperti sudah diinterogasi luar dan dalam. Tapi di sini sedikit banyak memang kalau saya boleh bicara, Boleh. kisah asli, Tugas penuntut justru kisah asli dan mengorek-ngorek. ya kisah asli, dan kemudian ini ada kisah ketika di malam hari inangnya yang tadi disebutkan itu menjadi labil dan kadang senang, kadang sedih gitu kan. Kemudian bertemu dengan seseorang yang diprediksi akan meninggal, akan sakit gitu misalnya. Itu seseorang yang jarang bertemu atau sering bertemu. Ada yang jarang, ada yang sering. Jadi random. Oke. Kemudian apa yang memotivasi saudara terdakwa untuk menuliskan Sekar? Seperti ada dorongan aja untuk menulis ini. Ada keberanian untuk mengungkapkan diri. Oke. Entah mencintai suku tertentu atau kan pergaulan itu. Ya, yang selama ini dikabarkan itu kan bisa datang dan pergi kapanpun dan tahu waktunya gitu. Artinya selama ini Sekar pun mengamati Bukan Apa? mengamati sebenarnya. apa yang dilakukan oleh Sekar itu menyerupai. Sekar memiliki kemiripan karakter, memiliki kemiripan masa lalu. Itu pokoknya. sepertinya itu menarik ketika menjadi kelanjutan dari kisah yang belum selesai. Tetapi karena ini bukan biografi, maka sedapat mungkin Jangan diungkap. Samar. Baiklah. iya. Nah, ini bukan biografi, ini fiksi. Bahwa biografi dengan fiksi bisa saling silang, ya. Gitu. Tapi bagaimana caranya mengemas cerita berikutnya di halaman ketiga itu menjadi lebih tajam, lebih fokus. Ada pergaulan di situ yang meskipun mungkin belum terjadi, bisa dibayangkan. Misalnya seperti ada kesadaran mendapat teman baru, maka teman barunya diamati, dicari tahu, dikenali, kalau mungkin bisa untuk bekerja sama misalnya. Itu cerita berikutnya, cerita lanjutan yang mungkin saja meskipun belum pernah terjadi bisa sangat mungkin dibayangkan. Nanti jika memang benar ini berkaitan dengan penulisnya dan dilalah penulisnya menuliskan kata-kata atau ceritanya keliru, saya berani bertaruh dia akan mengoreksinya. Memang terasa tulisan ini dibanding dengan cerpen-cerpen Iis Taulida sebelumnya dari gaya bahasanya, meskipun ini juga masih salah ya beberapa yang penulisan kata gitu kan, tapi ini memang terasa lancar saja gitu. Dia bicara di sini gitu. Nah, justru ini yang kita butuhkan, hari natural. Ada karangan, tetapi bagaimana membahasakannya senatural mungkin. Tidak terbaca sebagai karangan, tapi sebagai cerita seperti nyata tapi tidak nyata. Bisa ada, bisa tidak, tapi sangat mungkin itu menjadi ada. Antara ada dan tiada.
Enggak sih, bukan. Ini tidak dalam antara. Ada, ini ada. Tidak di tengah-tengah, ini ada. Maka kalau boleh saya bertanya lagi, apakah ini bisa dijadikan semacam manfaat? Jikalau misalnya penulis yang mengalaminya sendiri. Kalau dulu saya pernah mengusulkan bagaimana siapapun yang berada di sekeliling kita itu bisa menjadi kawan dan bisa memberi kemudahan dalam pengertian kerjasama terhadap apa yang menjadi pekerjaan kita. Ada contoh, saya punya kawan namanya Gilang. Ada apa ya? Ada pergaulan yang itu menjadi mutual. Bagaimana misalnya ketika dia melukis, dia kadang request, kadang kemudian mengiringi agar sapuan tangannya itu menjadi lebih baik. Itu kan hubungan yang mutual. Meskipun mungkin ini akan menjadi problem terutama kan, karena ini isi ya. Berarti kan wadahnya dulu yang harus dikuatkan. Wadahnya dikuatkan dulu agar kemudian hubungan mutual itu bisa dilangsungkan. Karena jika tidak, kontrolnya akan terlalu sulit. Gitu. Ada tambahan lagi? Cukup. Bagaimana? Apa yang hendak dikatakan oleh penulis hari malam ini? Di luar sesuatu yang bersifat rahasia. Ada kan? Ya. Apakah ceritanya nanti? Ya. Jadi kita tunggu ya. Halaman berikutnya sebagai bagian yang menjelaskan identitas, kemudian kemungkinan untuk terjadinya proses mutual gitu. Sepakat. Setuju. Masih ada lagi perbaikan yang kecil-kecil. Ya. Penulisan. Kaidah kebahasaan. Ada kesan terburu-buru menuliskannya. Terburu-buru karena terjadi benturan. Saya pikir tidak. Insiden. Bukan benturan. Peristiwa. Itu bukan benturan. Karena pada saat yang bersamaan menghadapi beberapa persoalan. Nah itu bukan benturan. Karena kalau benturan itu berkaitan dengan konten. Kaitan dengan misi. Misalnya kita tadi katanya lancar-lancar aja kalau. Iya, misalnya kehendak menuliskan sesuatu, ada tangannya kemudian ditarik kembali misalnya. Itu kan penolakan. Kayaknya ini yang paling lancar nulis. Yang lancar nulis. Tapi belum tun. Tapi nggak tuntas. Belum apa enggak? Belum. Akan dituliskan. Harus dituntaskan. Atau akan ditambahi oleh yang lain di luar penulisnya. Maksudnya gimana? Iya. Kalau tidak cukup dipahami nggak apa-apa. Ditambahi di luar penulis. Oke. Iya. Ya, paham. Ya paham. Ya itu begitulah. Saya pikir cukup ya. Karena ini belum selesai, masih ada cerita yang sebenarnya hendak disampaikan, betul. Ada yang hendak disampaikan oleh Sekar, tetapi belum cukup waktunya. Dan saya pikir itu bisa lebih
eksplorasi lebih jauh, lebih baik lagi. Tidak untuk menyusun biografi tentang Sekar secara real, tetapi paling tidak ada beberapa kode yang bisa disampaikan kepada pembaca sebagai bentuk deskripsi, sebagai bentuk identitas siapa dan apa maunya Sekar itu sendiri. Demikian. Itu ya, cukup ya? Baik, kawan-kawan di seluruh tanah air, demikian pembahasan kami dalam pengadilan teks di Ngopi Rabu Malam yang ke-148. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih sudah menyimak obrolan ini. Insya Allah kita akan bertemu kembali di Ngopi Rabu Malam mendatang. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.